Kali ini kita akan belajar cara menggunakan multitester. Saya menggunakan contoh untuk Helles UX78. Sebenarnya untuk multitester ini hampir sama, biasanya cuma pada selektornya aja yang sedikit berbeda, tetapi cara penggunaannya hampir sama. Yang perlu teman-teman ketahui untuk teman-teman pemula, bagian multitester yang perlu kita pelajari adalah yang ini bagian selektor. Kemudian yang atas ini adalah skala atau hasil pengukuran nanti. Kemudian ini bagian kabel probe, atau kalau teman-teman bingung kabel probe itu seperti ini yang biasanya kita colok ke bagian multitesternya. Jadi untuk yang positif ini kita dapat yang merah. Kemudian untuk yang negatif ini kita pasang yang hitam. Kemudian kita juga ada bagian 0 ohm, atau di sini ada tulisan adjust 0 ohm. Jadi ini untuk mengatur supaya sebelum kita mengukur agar jarum ini menunjuk pada bagian 0. Jadi tidak cuma SPBU saja yang mesti dimulai dari 0. Multitester juga perlu kita setting ke 0 sebelum kita gunakan. Kemudian di sini juga ada adjust 0 untuk bagian 0 yang sini. Jadi 0-nya ada 2. Ini 0, 2, 0, 10, 0, 50 ke arah sini, dan ada 0, 1, 2, jadi 0 ini ke arah sini. Kemudian multitester ini di dalamnya biasanya ada baterainya. Ada yang menggunakan 1, 2, ataupun 3. Tetapi fungsi dari baterai ini semuanya sama, yaitu untuk multitester yang jarum ini dipakai cuman pada bagian ohm. Jadi bila tanpa baterai pun ini sebenarnya multitester bisa kita gunakan selain pada bagian ohm. Jadi kita ingin mengukur tegangan AC ataupun tegangan DC, atau pada DC miliampere atau baterai 1,5 volt, ini baterai yang di dalam ini kita lepas, kita tetap bisa mengukur. Jadi untuk baterai yang di dalam multitester, untuk multitester jarum ini cuma dipakai pada selektor ohm. Untuk bagian selektor ini standarnya pada multitester ada 4 yang untuk model jarum ini. Jadi ada bagian AC volt, ada ohm, ada DC miliampere, dan DC volt. Jadi kalau teman-teman ingin mengukur tegangan DC, kita bisa menggunakan bagian yang sini. Bila teman-teman ingin mengukur tegangan AC, teman-teman bisa pindah selektornya ke sini. Begitu juga bila teman-teman ingin mengukur hambatan, bisa kita pindah ke bagian yang sini. Ini untuk bagian selektor. Dan selektor ini biasanya ada angka. Ini berhubungan dengan skala yang di atas. Jadi untuk selektor pada bagian 10, jadi misalnya kita putar seperti ini, maka hasil pengukuran yang kita baca adalah yang ini. Yang 0, 2, 4, 6, 8, 10. Dan bila kita pindah selektor ke 1000 seperti ini skala atau hasil pengukuran yang kita baca tetap yang 10 tadi, tetapi dikalikan 100. Jadi berapapun hasilnya, misalnya jarum menunjuk ke sini, jadi menunjuk ke 2. Ini berarti kita kalikan 100, jadi hasilnya adalah 200. Begitu juga untuk yang 1000 di sini dan 10 yang di sini. Ini untuk selektor yang pertama. Kemudian untuk selektor yang kedua ini 50. Sama, di sini 50. Ini kita menggunakan skala yang ini.
Jadi ada 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi misalnya di sini, ini berarti 10 volt. Ini yang kita gunakan. Sama bila kita pindah ke sini. Ini hasil pengukurannya kita menggunakan skala yang ini. Kemudian bila kita menggunakan bagian selektor 250, ini baik yang ini ataupun 250 yang ini atau 250 yang ini hasil pengukurannya pada bagian skala yang bawah ini. Jadi 0, 50, 100, 150, 200 dan 250. Jadi misalnya saat kita pakai selektor 250, hasil pengukuran seperti ini berarti 50 volt, bukan 10 volt. Jadi yang digunakan yang ini. Misalnya seperti ini, berarti 100 volt. Misal seperti ini, berarti 150 volt. Bila di tengah seperti ini berarti ini 125 volt. Ini untuk 250 DC volt ataupun AC volt, ini skala yang kita gunakan sama. Khusus untuk yang bagian ini, ohm, ini skala yang kita gunakan adalah 0 yang sini. Jadi arahnya ke sini. Jadi khusus untuk yang ini kita pakai skala yang paling atas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ini kalau misalnya kali 1, ini berarti langsung kita baca. Jadi misalnya seperti ini, misal kita pindah ke sini, dan hasil pengukurannya adalah seperti ini, maka ini adalah 3 ohm, karena cuman dikalikan 1. Tetapi kalau misalnya kita pindah ke kali 10, dan hasil pengukuran sama seperti tadi, ini berarti 3 kali 10. Jadi hasil pengukuran kita baca 30. Bila kali 100 sama, jadi misalnya ke sini tadi, maka hasil pengukurannya dikalikan 100. Jadi kalau menunjuk ke angka 3 ini berarti 300. Begitu juga dengan kali 1K, jadi dikali 1000. Kalau hasilnya menunjuk ke sini, pada selektor kali 1K berarti 3 kali 1000 atau 3000. Kita akan praktek. Pertama kita pasang dulu untuk kabel probe-nya, jadi yang negatif hitam dan positif merah seperti ini. Saya akan menggunakan contoh baterai. Dan untuk baterai, karena ini 1,5 volt, selektor yang akan kita gunakan adalah 2,5 volt. Atau teman-teman juga bisa mengukurnya di bagian 1,5 volt baterai ini. Untuk yang 2,5 volt di sini, selektor ini, skala yang akan kita gunakan adalah yang ini. 0, 50, 100, 150, 200, dan 250, tetapi kita bagi dengan 100. Jadi berapapun hasilnya nanti akan kita bagi dengan 100. Kita akan contohkan. Kita ukur tegangan baterai yang ini. Untuk probe positif ini ke positif. Kemudian untuk yang negatif ini ke negatif seperti ini. Hasil pengukuran menunjukkan di sini. Jadi di antara 100 dan 150 di tengahnya ini berarti 125. Tetapi kita masih perlu membaginya dengan 100, jadi 125 dibagi 100, hasilnya adalah 1,25. Jadi 1,5 kurang. Dan kalaupun kita tes di sini, dia harusnya masuk pada bagian yang ini. Kita akan coba.
Itu. Jadi saat selektor di sini, yang kita baca adalah yang ini, bukan yang atas tadi. Ini khusus untuk baterai 1,5 volt. Kita akan coba lagi yang satu seperti ini. Ini berarti karena selektor yang kita pakai yang 1,5 baterai bawah ini, maka ini kondisi bagus. Atau kalau kita pindah lagi ke 2,5 tadi, kita akan tes berapa volt. Ini hasilnya menunjuk ke angka 150. Jadi saat 150 ini kita bagi dengan 100, maka hasilnya adalah 1,5 volt. Jadi untuk yang ini baterainya masih penuh, dan untuk yang ini sudah berkurang. Begitu juga bila misalnya kita punya baterai yang ini 9 volt. Ini selektornya harus kita pindah ke atasnya. Jadi karena 9, kita pakai selektor di atasnya 10, 50 atau 250 atau 1000. Kenapa kita menggunakan 10? Karena 10 ini bagian yang paling dekat. Jadi selektor yang paling dekat. Jadi nanti hasilnya pengukuran akan lebih akurat bila dibanding dengan kita menggunakan selektor yang lebih besar. Langsung saja kita praktekkan. Ini untuk bagian positifnya, ini yang kecil. Kita akan ukur, ini positif dan ini negatif, menunjuk ke sini. Jadi saat selektor 10 tadi, maka skala yang kita gunakan adalah yang ini, menunjuk di sini, berarti dia 9 volt. Bagaimana kalau kita menggunakan selektor 50 seperti ini? Saat selektor yang kita gunakan 50, maka skala yang di sini yang kita gunakan adalah yang ini. Jadi kira-kira nanti akan menunjuk di 10 kurang sedikit. Seperti itu. Jadi ini 10 kurang sedikit, tapi kita tidak tahu sedikitnya itu berapa, maka kita perlu turunkan lagi selektornya agar terlihat lebih spesifik. Kita juga bisa menggunakan 250 volt di sini, tetapi nanti hasilnya kurang kelihatan. Karena kita menggunakan selektor pada 250, maka skala yang kita gunakan adalah yang ini. Jadi nanti kurang lebih 9 volt itu sekitar di sini. Jadi cuman bergerak sedikit. Kita akan tes seperti ini. Itulah bedanya mengapa kita perlu menggunakan selektor yang paling mendekati di atasnya. Jadi yang paling mendekati tetapi masih di atasnya, karena kalau kita menggunakan selektor di bawahnya, jadi misalnya seperti ini baterai 9 volt, kita ukur dengan selektor 2,5 volt. Jadi ini batas pengukurannya cuma 2,5 volt. Kita pakai untuk mengukur baterai yang 9 volt, maka jarumnya akan bergerak cepat, dan bila tegangannya terlalu selisih banyak, biasanya multitester akan rusak. Kita akan coba seperti ini, tetapi sebentar saja. Tuh. Jadi jarumnya akan melebihi batasnya. Ini fungsinya kita menggunakan selektor di atas. Jadi kalau 9 volt kita pakai 10 volt di sini. Atau kalau misalnya 8 volt kita tetap pakai yang 10 volt. Atau kalau misalnya kita ingin mengukur 45 volt, kita gunakan yang 50 volt, begitu juga seterusnya. Kemudian kita akan coba untuk mengukur tegangan AC. Jadi di sini karena listrik di rumah kita biasanya 220 volt atau kurang, kita menggunakan selektor di 250.
Teman-teman jangan menggunakan di 50 karena multitesternya nanti bisa rusak. Teman-teman juga bisa menggunakan yang 1000 kalau ragu-ragu tegangan yang akan kita ukur. Caranya seperti ini. Selektor pada AC 250 volt dan kita akan coba tes. Kita dapat hasil di 200. Jadi tegangan di tempat saya ini kurang lebih 200 volt. Karena skala yang kita gunakan adalah yang ini. Dan seperti saya bilang tadi bahwa untuk baterai yang ada di dalam multitester ini cuma dipakai untuk mengukur bagian ohm. Jadi saya akan lepas baterainya dan kita akan buktikan bersama bahwa tanpa baterai pun multitester ini masih bisa dipakai kecuali pada bagian ohm yang sini. Kita akan ukur lagi. Tetap bisa menunjukkan hasil walaupun di dalamnya tanpa baterai. Begitu juga saat kita pakai untuk tegangan DC, dia tetap bisa menunjukkan hasil walaupun di dalamnya tanpa baterai. Selanjutnya kita akan coba untuk selektor bagian ohm di sini. Dan ini memerlukan baterai. Kita akan pasang dulu baterainya. Kemudian sebelum kita melakukan pengukuran, kita pastikan skala atau jarum menunjuk angka 0. Jadi kita putar seperti ini. Misalnya kita ingin menggunakan kali 100. Jadi kita sambungkan dulu seperti ini. Ini berarti kelewat, kita atur supaya menjadi atau menunjuk angka 0. Caranya kita putar yang ininya. Ini harus kita lakukan saat posisi ini kita pindah. Jadi kadang-kadang pada kali 100 ini telah 0, tetapi saat kita pindah ataupun kita geser, terkadang berubah seperti ini. Jadi kita perlu mengatur supaya menjadi 0 lagi. Caranya sama, kita tinggal putar seperti ini sampai menunjuk angka 0. Kita akan coba untuk mengukur hambatan 1 kilo. Ini kita akan pakai selektor pada kali 1 kilo dulu. Kita nolkan dulu. Karena 1 kilo adalah 1000 ohm, maka kurang lebih nanti akan di sini. Jadi skala yang digunakan adalah yang sini. Ini dikalikan dengan 1000 hasil pengukurannya. Kita akan tes. Itu menunjuk ke kali 1. Jadi cara membacanya adalah skala atau hasil pengukuran dikali di sini. Misalnya hasilnya 1, selektor pada kali 1K berarti 1 kali 1K sama dengan 1 kilo atau 1K. Kemudian bila kita pindah ke selektor kali 100, ini kita nolkan dulu. Udah 0. Ini maka jarum kurang lebih akan ke sini. Karena 10 kali 100 sama dengan 1000 atau 1K. Dan bila kita pindah ke kali 10 seperti ini, kita nolkan dulu, maka akan menunjuk ke angka kurang lebih di 100, karena 100 kali 10 sama dengan 1K.
Sepertinya sekian dulu teman. Semoga video kali ini ada manfaatnya dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa, karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam